Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu tubuh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sabar dong.
in the morning. I'll never sleep inside. I'm rolling by like thunder now. Selamat siang dan selamat datang pada perayaan Ekaristi dan Sakramen Perkawinan Maria Loretta Ensamori dan Herculanus Tajang Pramita di Gereja Katolik Maria Ratu Pencinta Damai Pontianak ini. Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat datang di gereja ini. Kita berhimpun di sini untuk mengawali sakramen perkawinan Herculanus Tajang Pramita dan Maria Loretta Ensamori ini. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Pastor Promodiosusan Fidelis Sajimin yang terkasih, seluruh keluarga Bapak Fransiskus Mikael Mahim dan Bapak Marcelinus Acan hendak mengantar Herculanus Tajang Pramita dan Maria Loretta Ensamori memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka diteguhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata cara liturgi perkawinan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan atas kehendak dan harapan kita semua. Marilah kita bersama-sama menghadap hadirat Tuhan dengan memasuki gereja kita ini. It seems I'm far away. Never wonder where I am, 'cause I'm always by your side. 'Cause I'm your lady, and you're my man. Whenever you reach for me, I'm gonna do all that I can. We're heading for something, somewhere I've never been. Sometimes I am frightened, but I'm ready to learn about the power of love. The sound of your heart beating made it clear. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Mari kita mohon agar Tuhan yang sudah berinisiatif menanamkan kasih itu, Tuhan juga yang meneguhkannya dalam ikatan sakramen suci perkawinan, menjaga keluarga baru mereka dan menyelesaikannya pada waktunya. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita sekalian ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kami mohon kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas Herculanus Tajang dan Maria Loretta Ensamori. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami,
yang hidup bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bapa yang di surga, kami berdua bersujud di depan-Mu di altar mulia. Saling mengucap kata berserah setia, ingin hidup berdua dengan penuh cinta. Semoga Engkau berkati niat suci ini. Padu menjadi satu di dalam nama-Mu. Bapa yang di surga, bimbinglah kami agar cinta yang suci, kekal dan abadi. Tanpa kasih mesra, terima kasih Bapa atas kurnia-Mu di hari indah ini. Kami bahagia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, "Guru, apakah diperbolehkan seorang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca bahwa Dia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka itu laki-laki dan perempuan?
Karena itulah laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kedua keluarga, pihak laki-laki dan perempuan, khususnya kedua mempelai yang berbahagia. Di dalam masyarakat kita, itu sangat berkembang kepercayaan tentang predestinasi. Predestinasi apa? Satu paham yang didasarkan pada keyakinan bahwa segala sesuatu di dunia ini sudah ditentukan oleh Tuhan dari atas. Keselamatan itu terjadi karena ada usaha di satu pihak dari manusia. Dan Tuhan memberikan rahmat-Nya untuk memampukan kita mencapai apa yang kita inginkan. Kalau apa yang kita usahakan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka keselamatan itu pasti terjadi. Bagaimana dengan pasangan hidup, Bapak Ibu? Suami atau istri? Itu jodoh atau bukan? Tajang, jodoh atau bukan? Jodoh. Sudah digariskan oleh Tuhan dari atas. Eta ini. Tidak ada yang lain lagi. Sudah ditentukan oleh Tuhan. Eta, gimana? Suami kita itu jodoh atau bukan? Jodoh itu pasangan hidup yang sudah ditentukan oleh Tuhan dari atas. Benar tidak seperti itu? Kalau benar, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kamu tahu Tuhan memberitahu ini jodohmu, ini bukan, ini jodohmu, ini bukan, ini jodohmu, ini bukan? Menurut saya pasangan hidup itu bisa dikatakan jodoh. Bisa dikatakan jodoh. Dalam arti? Tiba-tiba datang mungkin. Kalau tajam. Kalau untuk saya jodoh. Dua-duanya mengatakan jodoh. Kalau pasangan hidup itu adalah jodoh, sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan dari atas, tidak ada gunanya kebebasan kita untuk memilih. Apa artinya berusaha mendekatinya? Kalau Tuhan sudah menentukan, toh sudah ditentukan oleh Tuhan dari atas. Diam-diam saja di rumah, tidak perlu berusaha. Nanti pasangan hidup itu akan datang sendirinya. Jodoh itu hanya cocok kalau kita mengerti sebagai kecocokan. Dan kalau memang pasangan hidup ini dipandang kacamata iman, pemberian dari Tuhan, oh inilah jodohku. Kalau faktanya demikian, artinya penyesuaian dari berbagai macam perbedaan-perbedaan menyangkut pasangan kita, di mana kita menyesuaikan diri satu sama lain sehingga benar-benar merasa sesuai, sehingga ini katakanlah jodoh dalam arti cocok. Tetapi apakah pasangan hidup itu sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan dari atas? Nanti kalau merasa tidak cocok, ini bukan jodohku, kan? Tuhan ngasih yang salah. Pemberian Tuhan ini banyak kelemahannya. Lalu kemudian ketika keluarganya hancur retak dalam berumah tangga, salah Tuhan sendiri ngasih sayang kayak gitu. Padahal itu adalah tabiat kita sebenarnya, pilihan kita dalam kebebasan untuk memilih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kaya atau miskin itu bukan takdir, bukan nasib. Itu adalah usaha kita manusia dan rahmat Allah. Pasangan hidup itu bukan jodoh, bukan takdir, bukan nasib, bukan sesuatu yang digariskan oleh Tuhan dari atas, yang ditentukan oleh Tuhan, tetapi juga adalah pilihan kita di dalam kebebasan. Seseorang memilih untuk mengikatkan kasihnya kepada orang yang dia cintai, untuk seia sekata dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, dalam untung dan malang. Karena itulah diperlukan komitmen dan juga kesetiaan untuk menyesuaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Mengapa perbedaan? Karena Bapak Ibu, sejatinya tidak ada orang yang cocok untuk tinggal bersama. Tidak ada. Jangankan laki dan perempuan pada dasarnya berbeda, yang lahir dari rahim yang sama saja itu masih banyak syarat perbedaan. Anak, jangankan anak kembar,
Siam, anak kembar identik saja masih banyak perbedaan. Pikiran berbeda, keinginan berbeda, perangai berbeda, kecenderungan mereka berbeda. Kenapa orang merasa cocok sehingga mengatakan ini jodohku? Karena ada kemampuan untuk menyesuaikan diri dari perbedaan-perbedaan yang ada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bacaan pertama mencoba menjawab pertanyaan, mengapa laki-laki begitu tertarik kepada perempuan? Demikian juga perempuan begitu tertarik pada laki-laki. Sampai rasa ketertarikan itu mengalahkan rasa ketergantungan terhadap ikatan dari keluarga asal ayah dan ibu. Karena pada awalnya keduanya diciptakan dari satu daging. Manusia pertama diciptakan Adam, Tuhan membuatnya tertidur. Lalu kemudian sesudah tertidur dibuka dagingnya, diambil tulang rusuknya. Lalu kemudian diciptakanlah Hawa. Lalu daging itu ditutup lagi, kemudian Adam terbangun melihat ada Hawa di sampingnya. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Engkau akan dinamai Hawa atau engkau akan dinamai perempuan karena diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Kenapa kita ini sering punya ketertarikan dalam lawan jenis? Karena pada awalnya diciptakan dari satu daging. Maka ketika ditanya tentang bolehkah seorang suami menceraikan istrinya, Yesus menunjukkan kehendak Allah sejak semula menciptakan manusia. Kamu tahu enggak, manusia itu kenapa diciptakan laki-laki dan perempuan? Karena kehendak Allah sejak semula menciptakan mereka adalah menjadi satu daging untuk bersatu satu sama lain, berkembang dalam kasih. Karena kesatuan itu bukan untuk berpisah, bukan untuk terceraikan. Ini kalau direnungkan lebih dalam mengacu pada ajaran gereja Katolik tentang sifat dan hakikat perkawinan. Satu tapi juga tak terceraikan. Satu bukan hanya menyangkut unsur personal hanya kepada satu pasangan ini saja. Satu dalam artian utuh sepanjang seumur hidup. Inilah batasannya. Unitas satu tapi juga tak terceraikan. Perkawinan itu berkarakter sakramental, sah dan sempurna. Saya percaya kedua mempelai ini tentu sudah memikirkan masak-masak dan memiliki gambaran bagaimana perkawinan dan bagaimana menjalaninya nanti. Ini perjalanan waktu yang cukup panjang dan saya yakin sedikit demi sedikit ada kesetiaan di dalamnya. Sudah teruji kalian itu tanpa harus menikah. Tapi komitmen hanya kepada yang satu ini saja dan tidak terbagi pada yang lain. Pertahankanlah perkawinan ini dari sekarang kalian diberkati sampai nanti tidak punya kemungkinan untuk menikah lagi. Sampai tidak laku lagi. Sampai mati. Dan kalian sudah diuji dalam waktu yang lama sebelum 2010 mengenal satu sama lain, hidup dalam kedekatan. Bahkan ada kemungkinan untuk dekat dan mengasihi yang lain, tapi kalian tidak melakukannya, tapi tetap pada yang ini. Dan itu kadang-kadang orang mengambil jeda untuk kedekatan, menguji satu sama lain itu dengan pertunangan. Pertunangan juga orang hidup dalam kedekatan untuk mencari kehendak Allah, tapi itu bukan bagian integral dari sakramen perkawinan. Kalau orang itu sudah siap dan matang, baik secara fisik maupun psikologis, jasmani dan rohani, tidak perlu mengambil masa jeda pertunangan, karena itu bukan bagian dari integral perkawinan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berdoa, biarlah Tuhan yang berinisiatif menanamkan kasih ini, Tuhan juga yang meneguhkannya, dan juga menjaga keberlangsungan hidup keluarga mereka, dan menyelesaikannya pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu tak dapat ku balas. Jangan bentak-bentak Esa ya, kalau ngapa-ngapa ngomong halus-halus sama dia ya. Ini kan ngomongnya takkan ku halus ya. lupakan. Sayangi dia, hormati, jangan dibentak, jangan dikasari ya. Dia tuh Hormati. loh.
Ya, Mama juga bisa mendoakan ya dewasa lah di situ ya, agar dewasa ya. lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, Hidup bahagia ya kamu berdua. kasih Jangan macam-macam, jangan bertengkar. Ada masalah dibahas bersama ya. Ingat Injil tadi mengatakan apa yang dipersatukan Tuhan yang dibicarakan manusia. meneteskan Jadi kalau ada masalah nggak bisa dipersoalkan, kebahagiaanku. kembali ke orang tua, kita bantu orang tua ya. Nah, jangan sampai Tuhan membuat masalah dengan orang tua lindungi ya. ayah Tuhan memberkati. ibuku. Dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati Mempelai berdua yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena kalian berniat untuk saling mengikatkan diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dalam sakramen perkawinan ini. Herculanus Tajang Pramita, sungguhkah engkau dengan ikhlas hati hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah engkau mengasihi dan menghormati istrimu sepanjang seumur hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah engkau dengan kasih sayang menerima anak-anak yang dipercaya Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Baik, terima kasih. Maria Loretta Ensa Mori, sungguhkah engkau dengan hati bebas dan ikhlas hati hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah engkau mengasihi, menghormatimu, suamimu sepanjang seumur hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah engkau dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Baik, saya, Herculanus Tajang Pramita, memilih engkau, Maria Loretta Ensamori, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang. Di waktu sehat dan sakit, saya mau mengasihi engkau dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Maria Loretta Ensamori, memilih engkau, Herculanus Tajang Pramita, sebagai suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat ataupun sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi dan umat yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maria Loretta Ensamori, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku padamu.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Herculanus Tajang Pramita, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku padamu. Dalam nama Bapa. Semoga kalian berdua saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang telah diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan yang sejati. Ya Allah, berkatilah kitab suci ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, agar dapat dipakai oleh keluarga baru ini sebagai sumber pengharapan dan penghiburan di waktu susah, serta pembangkit semangat cinta kasih sejati di waktu gersang. Demikian pula berkatilah salib dan dosario ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, agar selalu menjadi tanda kehadiranmu serta kehadiran Bunda Maria di tengah keluarga ini, dan memberikan dorongan untuk selalu siap memberikan pengorbanan demi kebahagiaan pasangannya, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Anak-anakku yang terkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai lambang cinta kasih dan pernyataan Allah dalam keluargamu. Bacalah selalu kitab suci ini dan berdoalah di hadapan salib Tuhan, baik dalam suka maupun dalam duka. Yakinlah dalam setiap doamu, maka Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya. Terimalah juga rosario Bunda Maria, agar kehadiran dan perlindungannya menyejukkan suasana hidup dalam keluargamu. Doa kami selalu menyertai kalian. Terima kasih. Allah Bapa Maha Cinta, puji syukur kami haturkan kepadamu, karena pada hari yang indah ini, Engkau telah mempersatukan Herculanus Tajang Pramita dan Maria Loretta Ensamori dalam ikatan perkawinan yang suci. Nyalakanlah selalu api cinta kasih-Mu dalam hati mereka berdua, sehingga mereka dapat saling melengkapi, menghormati, setia, dan mencintai satu sama lain dalam suka dan duka, sampai maut memisahkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, limpahkanlah kasih-Mu pada orang tua kedua mempelai. Mereka telah membesarkan, mendidik, dan membimbing kedua mempelai dengan segenap cinta tanpa syarat. Berikanlah kebahagiaan dan kesehatan pada mereka, agar mereka dapat menjadi saksi kebahagiaan kehidupan kedua mempelai. Persatukanlah pula saudara-saudari kedua mempelai, sehingga menjadi satu keluarga besar yang rukun. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah ya Bapa yang Maha Murah, kami mohon kiranya Engkau senantiasa memberkati orang tua kedua mempelai yang telah melahirkan dan membesarkan mereka, adik, kakak, dan sanak saudara yang turut membentuk pribadi mereka dan menanamkan iman Kristiani dalam hati mereka. Berilah mereka kesehatan dan perkenankanlah mereka menyaksikan kebahagiaan dalam keluarga baru ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami di surga, demikianlah doa harapan kami kepadamu. Kami percaya Engkau harapan mendengarkan doa-doa kami dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Semua ini kami haturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanku ini berkenan dan diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur karena kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk dalam hidup para kudus dalam kerajaan surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu.
kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu seperti pokok akur dan ranting-rantingnya, yang menghasilkan banyak buah dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Selamat siang, Adil Katalino, Pacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga pada siang hari ini kita boleh dengan sukacita hadir bersama di rumah Tuhan ini untuk mengikuti pemberkatan pernikahan anak kami Tajang dan Eta. Terima kasih Pastor karena sudah berkenan dalam kesempitan waktu untuk mempersembahkan misa pernikahan ini. Terima kasih tim KOR yang sudah luar biasa mengiringi misa hari ini. Dan terima kasih untuk kita semua yang sudah berkenan hadir untuk menyaksikan bersama pernikahan Eta dan Tajang. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang lebar, namun satu hal yang ingin saya ingatkan, setelah dari acara misa ini, nanti kita semua diundang, diharapkan untuk hadir bersama di Hotel Transera. Nanti kita kumpul lagi di sana. Demikian, ikan sepat, ikan gabus makin cepat, makin bagus karena waktu memang sudah mepet. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kedua mempelai dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati dan rumah tangga mereka. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Make it be that I'm the one for you. I'll be yours, all yours, now and forever. I see us now, your hand in my hand. This is the house, this is the moment. And I can hear sweet voices singing, Ave Maria. You by my side, that's how I see us. I close my eyes and I can see us. We're on our way to say I do. My secret dreams have all come true. I see the people, your folk and mine, happy and smiling. And I can hear sweet voices singing, Ave Maria.
down the aisles with me. Let it be, make it be, that I'm the one for you. I'll be yours, all yours, now and forever. I see us now, your hand in mine.